Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Utari Tinangon dengan NIM 160811011025. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dan di video kali ini, saya telah mendapat tugas dalam MK pengambilan keputusan dengan dosen pengajar Dr. Anda MS Pangke MSI dan Dr. Andes GB Tampi MSI. Pertanyaan yang pertama, kita masuk dalam pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pihak tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapat hasil atau solusi tentang prediksi ke depan. Menurut Simon tahun 1993, definisi pengambilan keputusan ialah suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Kita masuk dalam pertanyaan yang kedua, yaitu apa fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, fungsi pengambilan keputusan adalah awal dari aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Suatu yang bersifat futuristik artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang di mana efek dan pengaruhnya berlangsung cukup lama. Dan tujuan pengambilan keputusan ialah tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Pertanyaan ketiga, apa dasar pengambilan keputusan? Menurut Terry dalam Sanusi 2000 halaman 16 menyatakan pada umumnya pengambilan keputusan seorang memiliki dasar antara lain yaitu yang pertama, institusi. Keputusan yang diambil berdasarkan institusi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar atau faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Yang kedua, keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Yang kedua, ada pengalaman. Seringkali terjadi bahwa sebelum pengambilan keputusan, pimpinan mengingat apakah kasus-kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Peningkatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-pengalaman masa lampau. Jika ternyata permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal melihat apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan kondisi saat itu. Jika masih sama, kemudian dapat menerapkan cara yang sebelumnya itu untuk mengatasi masalah yang timbul, itu bisa terjadi. Tapi dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada fakta. Ada beberapa yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya, istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data atau informasi. Kumpulan fakta yang dikelompokkan secara sistematis dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah lebih dahulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, yang selanjutnya ada wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang, authority yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan
dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Keputusan yang berdasarkan wewenang memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut antara lain banyak diterima oleh bawahan, memiliki otentisitas, dan juga karena didasari wewenang yang resmi maka akan lebih permanen sifatnya. Yang selanjutnya ada rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila keputusan optimal masyarakat terlaksana dalam batas-batas masyarakat yang diakui saat itu. Pertanyaan yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan? Shamsi menyatakan terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan, antara lain hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tapi harus mementingkan kepentingan organisasi. Jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan yang harus diubah menjadi tindakan fisik. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik? Jadi menurut saya, cara pengambilan keputusan yang baik yang pertama itu tidak terburu-buru. Yang kedua, pikirkan apa yang terjadi ke depannya setelah kita mengambil keputusan tersebut. Yang ketiga, konsisten dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, selalu coba untuk berdiskusi agar mendapatkan keputusan yang paling baik. Dan yang terakhir, siap terima risiko apapun yang akan terjadi jika pengambilan keputusan itu sudah dilaksanakan. Ya, baik, demikian video dari saya. Mohon maaf. Mungkin video ini masih banyak yang kurang, tapi saya yakin video ini bisa diterima oleh bagi siapa yang melihatnya. Terima kasih.